Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan selamat datang di segmen baru kami yang kami beri nama Curor. Apa itu curor? Curhatan horor. Nantinya di segmen ini aku akan membagikan tentunya pengalaman horor dari orang-orang yang ada di sekitarku plus pengalaman pribadiku. Kalau kalian suka boleh kali komen di kolom komentar lah. Pengalaman pertama yang akan aku bagikan di segmen ini itu berasal dari teman dekatku yang bernama Salsa. Hai Salsa. Jadi ceritanya si Salsa ini itu harus berurusan sama satu orang sampai berujung di sebuah kejadian sumpah pocong. Satu pengalaman yang gak pernah dialami sama Salsa, dan tentunya ada kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di dalam kehidupan Salsa. Pasti kalian sudah penasaran bukan dengan kelanjutan ceritanya kayak mana sih? Ya udah kalau gitu kita gak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pertama-tama aku mau sapa dulu kalian temanku yang baik hati ini, dimana dia sudah bersedia ceritanya aku bagikan di YouTube Black Diary Plus menjadi episode pertama di segmen Curor. Hai Salsa. Salsa, terima kasih banyak ya atas izinnya telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Dan aku udah gak sabar mau ceritain pengalamannya Salsa ini ke kalian. Sedikit informasi, Salsa dan aku tuh sudah berteman sejak kami duduk di bangku SMP. Saking intensnya, saking deketnya hubungan persahabatan kami itu udah kayak keluarga. Kalau Salsa butuh aku selalu ada, begitu pula dengan sebaliknya. Dan aku tuh tahu jatuh bangunnya Salsa kayak mana, Salsa menjalin hubungan asmara dengan siapa aja tuh aku tahu. Karena ya kebetulan kami tuh saling terbuka satu sama lain. Hingga Salsa ini naiklah ke bangku SMA, barulah di situ setelah dia putus dari pacar sebelumnya, dia menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang satu angkatan sama dia, satu sekolah yang sama, sebut saja namanya Heru. Lah hubungan asmara si Salsa sama Heru ini sebenarnya awet langgeng adem ayem karena lama banget loh. Dari mereka zaman SMA sekitaran tahun 2010-2011 sampai berakhir itu di tahun 2019. Kalaupun gak ada kejadian itu, kemungkinan mereka tuh nikah loh sekarang. Tapi hubungan mereka harus kandas gara-gara satu orang. Lah satu orang ini juga orang yang benar-benar disayang sama Salsa. Karena itu orang kepercayaan yang benar-benar ibarat kata kayak Salsa itu mempercayakan salonnya sama si orang ini, sebut saja namanya Bila. Kita sedikit cerita soal siapa sih Salsa, maksudnya pekerjaannya Salsa apa, si Bila ini siapa, hubungannya sama Salsa apa. Oke, yuk kita masuk. Jadi Salsa itu setelah lulus dari bangku SMA, dia sempat kerja tuh ikut tantenya di salon. Lalu pada akhirnya dia membuat atau menciptakan salon impiannya sendiri di akhir tahun 2016. Dari modal yang diberikan orang tuanya, Salsa mencoba mengelola salonnya sendiri hingga tak terasa salonnya itu laris manis. Dan pada waktu itu Salsa masih menjalin hubungan sama Heru. Jadi si Heru ini bagian marketing, menawarkan salonnya Salsa kepada teman-teman perempuannya. Sehingga dari mulut ke mulut salonnya Salsa ini makin hits. Terus Salsa kewalahan. Di awal tahun 2017, akhirnya Salsa memutuskan untuk merekrut beberapa karyawan. Total ada 6 orang. Tapi dari 6 orang itu, kita fokus aja sama satu orang yang bernama Bila. Iya, jadi Bila itu nggak lain nggak bukan adalah salah satu karyawan di salonnya Salsa. Karena si Bila ini udah ikut Salsa dari tahun 2017 sampai kejadian itu terjadi di tahun 2019 dan langgeng, nggak seperti yang lain keluar masuk. Karena ya memang yang lain tuh hitungannya kayak anak magang gitu loh. Ada yang betah, ada yang enggak. Tapi kebanyakan laporan yang diterima Salsa kenapa mereka resign itu ada hubungannya sama Bila. Mungkin karena Salsa ini terlalu sepercaya itu sama Bila, jadi nggak terlalu mengambil tindakan yang
lebih serius, dan itu diakui sama Salsa salah. Sebagai seorang owner harusnya dia bersikap adil, bukan berarti dia udah percaya penuh sama Bila, dia sampai nggak bisa melihat sisi lainnya si Bila gitu loh. Padahal itu sudah diutarakan sama 2 orang yang resign dari salonnya Salsa. Dan dari situlah Salsa merasa kecolongan. Ternyata selain dia mendapat laporan dari anak-anak yang keluar masuk di salon yang kerja sama dia, ternyata ada beberapa barang yang pada akhirnya Salsa lihat sendiri itu banyak di-miss atau banyak dikorupsi sama si Bila. Lagi dan lagi Salsa itu mencoba untuk mencoba untuk ya udahlah tidak terlalu memperpanjang masalah ini dan hanya ngobrol face to face bareng si Bila. Bila pun berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Salsa mencoba percaya. Dan memang benar aja di tahun 2018 itu nggak ada yang keluar masuk resign lagi dan salonnya berjalan dengan stabil. Salsa itu benar-benar kayak sayang banget gitu loh sama Bila. Bila tuh udah dianggap kayak adiknya sendiri. Sampai pada suatu ketika di tahun 2019 adalah salah satu karyawan yang lain, sebut saja namanya Eka, itu ngomong ke Salsa, Mbak Salsa tahu nggak? Kemarin Bila off ya? Oh iya, kemarin memang jadwalnya Bila off. Kenapa Eka? Aku kemarin ketemu Bila loh di salah satu mall yang ada di Surabaya. Dan Mbak tahu nggak Bila bareng siapa? Bareng siapa emangnya? Bareng Mas Heru. Mendengar hal itu, Salsa nggak langsung percaya gitu, karena dia mencoba untuk kayak mempercayai Bila, karena kan ya sebelumnya memang Bila pernah membuat salah, terus Bila udah berjanji untuk berubah ya kan, dan nyatanya dia buktikan. Cuman kalau masalah sampai Bila jalan sama Heru itu kayak agak gimana gitu loh. Sedangkan Heru kalau nganterin Salsa ke salon tuh nggak pernah ngobrol sama karyawan-karyawannya Salsa, apalagi Bila. Kok bisa tahu-tahuan ada yang bilang si Bila ini jalan sama Heru. Karena Salsa nggak mau asal percaya, si Salsa bilang begini sama si Eka, emang kamu ada bukti kalau Bila jalan sama Heru? Dan Eka itu nggak stupid, dia foto di momen Bila jalan sama Heru. Dari foto itulah dia serahkan ke Salsa. Nih Mbak buktinya. Aku nggak asal ngomong, aku juga nggak bisa nuduh orang tanpa bukti Mbak. Mbak kan kenal aku orangnya gimana. Melihat foto itu seketika Salsa itu langsung gemeteran. Dan orang pertama yang dia hubungin gak lain gak bukan adalah aku. Posisinya di situ aku baru aja pulang ngerias. Aku inget banget, aku pulang capek. Si Salsa ini telepon, Des lagi di mana Des? Lagi di rumah Sa, kenapa? Des ke salon dong Des sekarang gitu. Loh ada apa kok suaramu kayak gini? Kan Salsa itu gak bisa bohongin orang kalau dia lagi nangis, ngomong itu udah kelihatan gitu loh. Apalagi kalau ada sesuatu yang serius atau dia lagi overthinking tuh dia gak bisa bohong. Dia tuh orangnya gak pandai bohong. Makanya ketika aku dengar suaranya Salsa agak gemeter, berubah aneh gitu, aku langsung notice ini anak lagi ada masalah. Ya udah aku bilang sama Salsa, ya udah tunggu bentar ya, aku mau istirahat dulu bentar aja. Habis itu aku mau mandi, ganti baju, habis itu aku nyamperin kamu. Oh ya udah Des, aku tunggu. Akhirnya di situ aku minta antar Pak Nerere, karena waktu itu aku masih sama Pak Nerere. Aku minta antar ke salonnya Salsa, habis itu ditinggal sama dia. Tiba di sana, Salsa tuh langsung meluk aku gitu. Aku tanya kenapa Sa, kenapa? Akhirnya dia cerita kalau si Heru itu selingkuh. Dan selingkuhnya itu sama Bila. Lah aku itu kenal sama Bila. Kedeket bahkan kalau aku setiap kali main ke salonnya Salsa itu kan selalu bawa rujak. Si Salsa tuh suka banget rujak buah yang deket rumahku. Makanya kalau aku main ke sana tuh selalu aku bawain. Dan itu kita mesti makan rame-rame, termasuk sama si Bila ini juga. Pas aku dengar omongan Salsa kayak gitu, kayak antara percaya nggak percaya. Kok bisa Bila ini selingkuh sama Heru? Sedangkan Heru sendiri aku tahu kalau dia main ke sana nggak pernah ngobrol sama karyawan. Dari situ aku ngomong sama Salsa, udah kamu tenang dulu, kamu jangan terlalu panik. Kita coba
ngambil cara lain untuk membuktikan perselingkuhan ini, karena kamu juga nggak bisa nuduh Heru tanpa bukti. Kalau berdasarkan foto ini doang kayaknya kurang enak gitu loh. Kita cari bukti kayak mana ceritanya si Heru ini bisa komunikasi sama Bila. Kita nggak bisa dong jadi perempuan yang menyek kayak gini. Habis itu aku minta tolong lah sama beberapa teman yang lain, yaitu salah satunya adalah Bimo, panggilannya Bim Bim. Bimo inilah yang nantinya akan menikah sama Salsa. Tunggu dulu, kita kembali dulu ke cerita. Bimo sama 2 temanku yang lain mainlah ke salonnya Salsa. Kami ceritakan semuanya ke mereka bertiga, sampai akhirnya mereka bertiga setuju nih untuk bantu cari bukti gimana caranya si Heru ini bisa kenal sama Bila. Setelah dicari 2 hari kemudian, aku itu dihubungin sama Bimo, si Bim Bim. Bim Bim bilang, "Des, aku udah dapat buktinya." Ternyata awal perkenalan mereka itu berasal dari dating apps. Heru tanpa sepengetahuan Salsa itu main dating apps. Dan di dating apps itu ada si Bila. Si Heru meng-swipe dan si Bila swipe yes. Akhirnya mereka match. Nah, dari situlah obrolan mereka dimulai. Saling berkenalan. Karena mereka saling kenal, akhirnya mereka tukeran nomor WhatsApp. Ya adalah, perselingkuhannya bermulai dari situ. Sampai obrolan mereka tuh intens. Kenapa kok Bim Bim bisa tahu? Karena Heru itu pernah ketinggalan handphonenya. Entah apa yang disuruh Bim Bim ke Salsa. Akhirnya Salsa tuh masanglah salah satu aplikasi dan itu terhubung ke laptopnya Bim Bim. Dari situ Bim Bim bisa mengakses semuanya. Memang ini jatuhnya ilegal ya, tapi demi kebaikannya Salsa. Karena nggak mungkin kami membiarkan teman kami, sahabat kami terus-menerus disakiti sama seorang laki-laki. Soalnya aku tahu banget Salsa tuh orangnya super duper royal kalau sama cowok. Apalagi ini cowok udah menjalin asmara sama dia sejak SMA, udah lama. Jadi nggak mungkin kalau Salsa sama Heru ini effortnya cuma minyi-minyi. Pasti udah deep banget. Makanya setelah dapat bukti itu, kami nyuruh Salsa untuk menghubungi Heru. Heru tibalah ke salon. Ya, di situ juga ada Bila, posisinya lagi kerja tuh. Heru tiba di salon. Salsa itu gak bisa kalau disuruh tegar, kuat itu gak bisa. Dia langsung meneteskan air mata, emosinya langsung keluar. Dia suruh Heru duduk. Ketika Heru duduk, Salsa langsung membeberkan semua bukti perselingkuhannya Heru. Dan Heru gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya Salsa juga manggil Bila di situ. Bila di situ nangis. Ya udahlah, mungkin dramanya dia lah ya, minta maaf. Tapi rasanya ini gak banding kalau cuma hanya dibalas dengan maaf. Soalnya sakit hatinya Salsa ini gak cukup kalau cuma dibalas dengan kata maaf. Sebab mereka berdua itu sudah HS. Tahu kan HS itu. Dan secara tega nggak tega ya, Salsa ini akhirnya memecat Bila hari itu juga. Gosip perselingkuhan Heru dan Bila ini gempar banget di kalangan anak salon. Karena kan selain salonnya Salsa, di salon-salon yang lain, di ruko-ruko yang lain kan juga ada salon yang berbeda-beda. Lah, karena owner mereka itu deket sama Salsa, jadi begitu Bila resign atau dipecat dari salonnya Salsa, owner yang lain tuh udah pesen kalau Bila nggak boleh kerja di salon mereka juga. Bukannya memutus rezeki orang, tapi orang-orang seperti ini itu memang harus diberi pelajaran. Owner yang lain udah nikah lah, kayak mana kalau suami mereka diganggu, ya kan? Apalagi Bila tuh tahu loh kalau Heru sama Salsa tuh pacaran, mereka udah mau punya planning buat nikah. Ketemu di dating apps malah diganggu, malah dirusak hubungannya. Terus mau juga diajak HS. Apa juga motifnya? Maksudnya apa? Padahal Salsa tuh nggak kurang-kurang loh sama Bila. Akhirnya udah dari situ Bila nggak kerja lagi di salonnya Salsa. Dan hubungannya Salsa sama Heru gimana, Mak? Kandas. Dan setelah itu aku minta sama Salsa untuk tidak kenal cowok baru dulu nih. Salsa harus menyembuhkan hatinya dulu. Akan tetapi
Makin lama, Salsa itu justru mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, alias disantet atau diguna-guna. Lah awalnya kami nggak tahu siapa yang mengirimi ini ke Salsa. Dimana awalnya nih ya, awal banget Salsa tahu kalau dia diguna-guna itu begini. Kan yang buka salon pertama itu Salsa. Jadi sebelum karyawannya datang, Salsa pasti datang lebih dulu ke salon. Dan karena dia udah nggak sama Heru, otomatis dia nyetir sendiri ke salon. Dari rumahnya Salsa menuju ke salon itu ada part di mana Salsa harus melewati jembatan yang bawahnya tuh sungai. Lalu nanti di depan dikit tuh ada barongan. Karena rumahnya Salsa itu hitungannya di kawasan kabupaten ya. Dan salonnya itu ada di pinggiran kota. Pas waktu melewati area barongan itu, Salsa memang pikirannya masih kalut ya, tapi dia udah stabil emosinya. Dan itu sekitaran 6 atau 7 hari setelah kejadian Heru sama Bila di cut off dari kehidupannya Salsa. Tiba-tiba pagi hari itu ya, pagi loh, itu sekitaran jam 7, ada orang tuh kayak cepet banget lewat di depan mobilnya Salsa dari kanan ke kiri. Wuts gitu. Nah, Salsa otomatis kaget, ngerem dada, dan itu jedanya sampai kebentok di setir mobil. Habis itu dia kayak lenger-lenger. Apa ya itu ya? Kalau orang rasanya nggak mungkin, ngapain juga orang ngisengin dia sampai harus masuk ke area barongan. Dia mutusin untuk turun dari mobil, dia cek juga nggak ada siapa-siapa di situ. Seketika bulu kuduknya merinding tuh. Dia masuk lagi ke dalam mobil. Habis itu dia lanjutin perjalanannya menuju ke salon. Awalnya tuh aslinya si Salsa itu mau menghubungi aku begitu dia tiba di salon. Tapi fokusnya itu teralihkan gara-gara di rolling door salonnya itu ada cipratan cairan merah banyak banget sampai dia tuh shock. Sedangkan belum ada orang yang datang di situ, cuman dia sama security ruko yang ada di depan. Masa ya security ruko seiseng ini? Akhirnya dia panggil lah security, ya kan. Pak, ini kenapa ya rolling door saya kok banyak cairan merah? Ini siapa yang kayak giniin salon saya, Pak? Loh, kok bisa ya Mbak ya? Padahal yang jaga malam tuh saya. Lah ini belum ganti shift dan gak ada orang kesini Mbak, selain Mbak doang nih yang barusan datang. Pak, boleh nggak saya cek CCTV? Akhirnya dicek lah di CCTV, ya kan. Nggak ada orang yang datang. Semua tuh nampak adem ayem. Sampai Salsa tuh melihat di rekaman 06.53 itu sekitaran beberapa menit sebelum Salsa tiba, itu tiba-tiba rolling door-nya keluar cairan yang merembes sendiri gitu loh, tapi bukan dari atas ya, jadi cuman kayak di bagian tengah ke bawah gitu, tiba-tiba keluar sendiri. Dan itu akhirnya di video sama Salsa pakai handphonenya, ya kan. Lah dari rekaman itulah Salsa langsung menghubungi aku. Akhirnya aku datang lah itu ke sana. Aku ingat banget waktu itu aku datang ke sana bareng Mary. Pas waktu tiba di salonnya Salsa, emang beneran baunya tuh kayak anyir gitu loh. Akhirnya aku bantu Salsa bersihin lah itu ya. Udah bersih, dibantu sama Pak security juga, dan beberapa orang udah datang kan, termasuk owner-owner dari salon-salon yang lain. Pada tanya tuh, kenapa Mbak Salsa? Ya Salsa cerita apa adanya. Udah bersih, rolling door kami buka, dan di situ Mary izin untuk pulang lebih dulu karena dia ada urusan. Tinggallah aku sama Salsa sambil nunggu karyawan-karyawannya Salsa datang. Pas waktu kami mau masuk nih, udah buka pintu tuh kayak terhalang sama sesuatu. Enggak berat, tapi kayak ya udah, kalau pintu mau kebuka terus ada sesuatu yang ganjel kayak agak nyandet gitu kan. Pas waktu kami tengok ke bawah, itu kayak ada kain putih yang bentuknya itu bundar. Terus kain ini tuh kayak ditali sama rotan yang warna coklat itu loh, yang biasanya buat anyaman kursi atau anyaman apa itu. Nah, Salsa bingung, ini apa lagi gitu, ini nama dia. Aku tengok, iya ya, seapa ya ini ya? Apa punya karyawanmu atau apa? Terus ternyata di belakang kami itu masih ada satu owner yang kepo dengan ceritanya Salsa. Dia masih standby tuh di depan salonnya Salsa.
si owner ini ikut masuk, sebut saja namanya Mbak Siska gitu aja. Mbak Siska ini bilang gini, kenapa Mbak ini apa ya Mbak ya? Terus si Mbak Siska bilang begini, ini buhul deh kayaknya. Buhul apa Mbak? Buhul itu semacam ya santet, guna-guna gitu masa Mbak? Iya coba aja buka coba. Karena itu talinya udah kayak ditali mati ya, susah banget dilepas. Akhirnya kami potong lah itu. Kami potong, kayaknya kami sibak, dan di dalam situ ada kelapa yang sudah mengering. Tapi kelapa ini kayak cuma ditempelin aja terus disatuin sama si kain, paham kan? Jadi nggak kayak dilem atau di apa. Begitu kayaknya buka ya kelapanya buka gitu loh. Di dalam tempurung kelapa itu ada fotonya Salsa. Fotonya Salsa itu sudah ada cairan merah mengering, dan di bawahnya tuh ada aneka bentuk cemiti, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Terus ada kayak lintingan kertas, dan saat kami buka itu tulisannya Arab gundul. Si Mbak Siska langsung bilang fix, ini buhul sabuhul. Terus gimana Mbak? Bakar. Kami bakarlah itu si buhul pas di depan salonnya Salsa. Sampai security itu tanya, kenapa, ada apa gitu. Ya kami ceritain. Terus Pak security bilang, iya ya kok bisa ya ada orang naruh buhul, karyawannya Mbak Salsa kali. Siapa ya? Perasaan biang keroknya kan sudah sudah diusir gitu hitungannya dari salon. Kok tiba-tiba ada kayak ginian? Salsa penasaran, dia masuk, dia ceklah CCTV dalam salonnya. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Dan buhul itu langsung muncul tiba-tiba nih ya di CCTV. Itu bersamaan jamnya dengan cairan merah yang ada di rolling door. Kok bisa? Ya nggak tahu, Salsa sendiri nggak paham. Muncul aja di depan pintu. Lah, setelah kejadian itu besokannya badannya Salsa tuh demam tinggi. Sampai harus dibawa ke rumah sakit karena hampir menyentuh 40 derajat. Panas banget sampai dia tuh menggigil segigil-gigilnya. Kami khawatir, kami langsung ke rumah sakit. Dan untungnya setelah dimasukkan obat ke infusnya gitu, demamnya Salsa ini turun dan kondisinya Salsa sudah mulai stabil. Kami nggak mau bahas dulu kenapa dia tiba-tiba sakit begini, apakah ada hubungannya dengan kemarin. Kan anak-anak aku ceritain semua tuh apa yang terjadi sama Salsa. Tapi kami memilih biar kondisinya Salsa ini kembali pulih dulu lah. Nanti masalah itu bisa kita bahas besok-besokannya atau kapan lah. Oke udah nih, Salsa udah mau makan, Salsa udah mau ngomong. Dan Salsa tiba-tiba buka omongan sendiri. Dia bilang begini sama kami pas waktu di rumah sakit. Kan dia harus dirawat inap beberapa hari kan, untuk memastikan kondisi kesehatannya udah sembuh total. Nah saat di rumah sakit Salsa itu cerita, kalau semalam pas waktu dia pulang dari salon, dia tuh baru pulang dari salon sekitaran jam 9 malam. Sedangkan aku pulang dari salonnya Salsa itu sore jam 3. Aku udah pulang karena anakku gak ada yang ngurus kan, gak ada yang jaga. Keluar dari salon, mau naik mobil, Salsa tuh ngeliat di mobilnya ada cewek. Dan itu Salsa gak halu, bener-bener ada cewek. Bahkan kamera CCTV yang ada di depan itu nangkap gambar cewek yang ada di mobilnya Salsa. Tapi menghilang begitu saja di dalam mobil. CCTV itu juga melihat, maksudnya nyorot ke arah dalam mobilnya Salsa. Dan hal itu membuat Salsa parno awalnya. Dia sempat kepikiran buat telepon masnya buat jemput, tapi setelah dipikir-pikir lagi dia nggak mau ngerepotin orang. Akhirnya udahlah, karena si sosok itu udah menghilang, Salsa masuklah ke dalam mobil, dia pulang. Pikirannya tuh meraut banget. Tiba-tiba dia keinget Heru, tiba-tiba dia keinget momen-momen saat bersama. Dan pas waktu ngelewatin Barongan, lagi-lagi dia parno. Dia baca doa sampai di dalam mobil tuh dia nyalain murotal Al-Quran. Barulah dia tiba di rumah. Rutinitas dia biasanya adalah mandi. Mandi karena dia lapar, dia turunlah ke arah dapur. Pas waktu dia menuruni arah tangga nih ya, mau ke arah dapur, kan kalau dari tangga rumahnya belok kanan tuh langsung dapur kan.
Itu dia ngedengar ada orang tuh lagi masak di dapur. Dia mikir mamanya atau mbak-mbaknya atau apa ya, ART-nya. Oh, mamaku lagi masak nih, atau mbak atau siapa. Ya dia iseng lah. Weh, lagi masak apa nih malam-malam? Kebetulan aku lapar. Pas dia noleh ke arah dapur, nggak ada orang sama sekali. Tapi di atas kompor itu ada wajan. Terus sotel itu tiba-tiba ngawang, jatuh dengan sendirinya. Prang. Salsa di situ teriak, membuat seluruh orang di rumah itu terbangun menghampiri dia. Tanya ada apa. Salsa coba cerita, nggak ada percaya. Sayangnya nggak ada CCTV di rumahnya yang menyorot ke arah dapur. Makanya nggak ada bukti untuk memvalidkan kesaksiannya. Sehingga dia putuskan untuk nggak mau memperpanjang masalah itu. Dia sampai udah nggak lapar lagi, dia masuk ke dalam kamar dan tiba-tiba badannya menggigil. Awalnya cuma menggigil doang, suhunya normal-normal aja, tapi keesokan paginya badannya panas banget. Barulah itu dia dibawa ke rumah sakit. Salsa bilang dia nggak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya di dalam hidupnya. Baru akhir-akhir ini aja dia merasa ada yang aneh sama hidupnya. Terus udah nih, abis hari itu cerita kan Salsa masih rawat inap. Kami tinggal pulang lah, karena kan kami ada aktivitas masing-masing. Salsa malam sekitaran jam 11 malam telepon aku sambil kayak suaranya tuh kayak gemeter-gemeter ketakutan. Aku tanya kenapa Sa? Des tolong dong Des kesini kesini. Ya aku tanya lu emang nggak ada yang jaga kamu? Nggak ada, mama papaku pulang, nggak ada yang jaga aku Des, aku takut Des, tolong dong Des kamu kesini. Aku merasa ini anak lagi nggak baik-baik aja. Aku bangunin Pak Nerere, aku mohon ya, sampai mohon minta diantar ke rumah sakit. Akhirnya diantar lah. Tiba di sana tuh beneran aja sih, Salsa itu posisi duduk, dia nyender di bagian kepala bed kasurnya sambil sekujur tubuhnya tuh ditutupin selimut. Lah aku kan akhirnya panik juga ya, ini Salsa apa bukan? Kalau Salsa ya alhamdulillah, kalau bukan gimana? Aku sendiri nih yang ketakutan. Bener aja dong. Itu aku lihat dengan jelas ya, bukan hanya aku aja. Karena pada waktu itu kan aku juga nelpon, adalah satu teman kami namanya Zainab. Itu juga aku telepon, kami ketemuan di rumah sakit. Pak Nerere kan langsung pulang. Itu Zainab juga ngelihat kalau di bednya si Salsa itu ada yang meringkuk, tubuhnya ditutup selimut sambil menggigil gitu. Ya aku mikirnya itu Salsa, ya kan? Itu bednya Salsa. Tapi kami nggak ngelihat ke arah infusnya ada atau enggak. Ya kami samperin lah itu Salsa, ini aku sama Zainab udah datang Sa. Kan di kanan kiri kan kosong, nggak ada pasien. Jadi Salsa itu tidur di ruangan yang cuma dia doang pasiennya. Salsa, kami buka selimut itu, gak ada orang dong, demi Allah gak ada orang itu di situ. Zainab di situ langsung lemes. Aku bilang, Nap jangan pisah, Nap jangan pisah. Kalau kamu pisah aku kayak apa ini Nap aku bilang. Akhirnya Zainab bilang gini, Des aku nggak bisa Des di sini, aku takut. Zainab aja takut, apalagi aku, ya kan? Belum kami selesai menghadapi keanehan yang kami lihat, tiba-tiba kami dikejutkan sahabat Salsa dari belakang. Des, gitu kan, langsung kaget kan kami noleh ke belakang. Salsa berdiri sambil pegang infusnya dan kami lihat ke arah kasurnya, ternyata infusnya nggak ada. Kami tanya dong, kamu dari mana kamu dari mana? Salsa bilang, aku tadi nunggu di ruang suster Des, aku takut. Terus aku tadi sempat ngelihat kok kamu kayak ada kamu sama Zainab datang, makanya aku balik ke sini. Aku nggak berani sini sendirian Des. Ya Allah, terus tadi yang kami lihat itu apa yang menggigil-gigil di balik selimut tuh apa? Kami kira Salsa, ternyata bukan Salsa. Tapi karena Salsa jalannya nggak bisa cepet ya, makanya dia agak lambat. Makanya kami nggak nyadarin kalau itu bukan Salsa. Akhirnya aku cerita lah sama Salsa apa yang aku lihat bareng Zainab. Zainab situ nggak bisa ngomong apa-apa sampai dia tuh akhirnya minta teh hangat kan ke suster, dibikinin. Sama susternya juga
dikasih. Terus di situ kami ngobrol berempat, susternya juga ikutan ngobrol karena kebetulan susternya tuh jaga malam sendirian di lantai itu. Sebenarnya rame-rame, cuma yang lain lagi beli makan, jadi tinggal suster ini. Makanya ikut ngobrol lah berempat bareng kami. Dimana suster ini bilang begini, kalau cerita-cerita seperti itu di rumah sakit ini udah sering sih Mbak. Tapi kalau masalah kayak apa yang dialami Mbak Sasa, terus dialami sama mbaknya ini, gak pernah Mbak. Dan aneh juga teman-teman, dan rumah sakit ini sepi. Ya alhamdulillah orang-orang pada sehat. Biasanya lantai ini rame Mbak, apalagi di kamar yang ditempatin sama Mbak Salsa itu selalu rame. Cuma nggak tahu kenapa kok pas Mbak Salsa dirawat inap di sini gak ada pasiennya di kamar itu, malah pasien di kamar-kamar lain tuh yang pada rame. Ya nggak tahu lah, kalau masalah itu kan kami nggak paham. Jadi si Salsa ini lari gitu kan ke ruangan suster cerita, dan kebetulan di situ cuma ada suster ini, ceritalah ke suster ini. Makanya kan diperbolehkan nunggu di ruangan suster sampai kami berdua datang. Terus kami mengalami kejadian itu. Ya adalah kami ceritakan kan semuanya dari awal, mulai dari Salsa yang rolling door-nya begitu di rumah, terus ada Buhul. Si suster ini bilang begini, jangan-jangan sosok yang nakut-nakutin mbak-mbaknya ini sosok-sosok kiriman Mbak, bukan penunggu asli rumah sakit. Gituin nama susternya. Lah kan ngedenger omongan kayak gitu kan kami jadi overthinking ya. Hah, mosok kiriman? Tapi kiriman siapa gitu loh. Terus tiba-tiba ketika kami lagi asik nih ya ngobrol berempat di bilik rumah sakit yang kosong, gak ada pasien selain Salsa nih, kami dikejutkan dengan suara kelontang. Terus keluar kucing hitam, benar-benar hitam ya. Badannya tuh full hitam, matanya doang yang warnanya kuning. Terus gak tahu kucing ini masuknya lewat mana, datangnya kapan. Tahu-tahu kayak nyenggol apa gitu, bunyi kelontang. Terus dia pergi dari ruangan kamar tempat inapnya si Salsa itu. Dan pas kami menoleh ke arah sumber suara, ternyata di situ ada piringan dari stainless yang biasanya dipakai perawat-perawat untuk naruh jarum suntik, naruh obat, yang stainless gitu loh, yang bentuknya oval. Dan itu udah ada aneka macam bunga-bungaan. Sampai suster ini kaget, ini siapa yang bawa bunga-bungaan ke sini? Dan itu asalnya dari bawah tempat tidurnya Salsa. Aneh nggak kalian? Bertanya-tanya nggak? Bertanya-tanya dong. Akhirnya di situ Salsa udah geram banget ya, dia udah nggak kuat gitu. Dia bilang sama suster, "Sus, tolong dong sus, ikut atau antar saya ke ruangan CCTV sus, saya mau ngecek sus. Ini pasti perbuatan orang sus, gak mungkin setan naruh bunga di bawah kasur saya. Ini pasti ada orang yang mau kurang aja nih sus sama saya." "Oh boleh, ayo saya antar." Jadi kami semua langsung ngekor ke suster ini, naiklah ke lantai paling atas dari rumah sakit ini untuk ke ruangan CCTV. Awalnya kan kami nggak diberi akses untuk ngecek kamera CCTV. Setelah kami cerita panjang kali lebar, diizinilah sama bapak-bapak itu. Masuklah kami, diputarkan di rekaman CCTV sekitar jam ba'da maghrib jam 6 sampai kami tiba di sana. Semuanya ketangkap CCTV. Dan kalian tahu apa? Jam 7:30 malam, Heru mantannya Salsa itu datang ke rumah sakit. Dan dia tuh bawa kantong kresek berwarna putih. Saat kami amat-amatin, itu isinya bunga-bunga. Bener dong, bunga-bunga. Terus dari rekaman CCTV yang ada di kamar nih ya, Heru itu ngambil piring. Jadi di sudut deket kamar mandi itu ada rak kan. Di atas itu ada 3 piring stainless punya rumah sakit. Ada aja di situ, nggak tahu fungsinya buat apa, kami nggak paham. Heru ambil 1 dan bunga-bunga itu ditata di piring-piring tersebut, lalu ditaruh di bawah kasurnya Salsa. Dan Salsa itu nggak nyadarin, mungkin Salsa tertidur. Dan Heru terlihat seperti semedi di bawah kasurnya Salsa. Baru setelah itu dia pergi.
Wow, Heru ternyata yang naruh bunga-bunga itu. Dari situ Salsa langsung mencocok logi ya, dari semua kejadian, jangan-jangan ini ulahnya Heru. Aku atau si Salsa ini diguna-guna sama Heru. Lah terus yang membuat Salsa bangun apa? Sampai ketakutan telepon aku jam 11 malam. Ceritanya si Salsa ini lagi tidur. Dia tuh sempat kayak ngelilir gitu. Karena kan sebelum tidur tuh memang dia dikasih obat sama suster. Jadi dia ngantuk efek obat itu. Terus dia tidur. Habis itu dia tuh sempat kebangun gitu, kayak matanya tuh agak berkunang-kunang. Karena dia merasa menggigil badannya. Sebab ada yang menarik selimutnya sampai jatuh. Dan pas waktu dia mau ambil selimutnya, dia tuh melihat ada sebuah kaki, ya, sepasang kaki gitu. Dimana kaki ini tuh berbulu. Pas waktu dia lihat, semakin dia ke atas, semakin dia ternyata sosok kaki si pemilik kaki ini tuh tinggi banget. Dan Salsa melihat ada genderuwo berdiri di pintu kamar tempat dia dirawat. Makanya dia ketakutan, dia langsung ambil handphone, dia telepon aku. Ya udah, akhirnya aku kesana itu sama Zainab, itu juga ketangkep kamera CCTV. Dan apakah sosok itu ketangkep kamera CCTV? Enggak, anehnya enggak. Cuma di CCTV itu memperlihatkan Salsa yang ketakutan kayak wedi karepe dhewe ngono iku lho. Barulah dia telepon aku, terus aku datang itu sama Zainab, ketemuan di rumah sakit. Dari rekaman itu Salsa akhirnya minta untuk dipindahkan kamar. Setelah dicarikan, alhamdulillah dapat tuh kamar, tinggal satu kasur yang kosong. Dan sejak kejadian Salsa pindah kasur itu, pindah kamar inap itu, Salsa udah nggak lagi mengalami kejadian-kejadian sebelumnya. Setelah dirawat inap 2 malam ya di rumah sakit, besokannya kan hari ketiganya Salsa udah boleh pulang. Dan itu kami ketemu tuh di kayak coffee shop lah, nongkrong kami. Terus adalah salah satu teman kami, sebut saja namanya siapa ya? Cewek, siapa ya? Kalau nyamarin nama gini susah ya. Sebut saja namanya Dia. Teman kami Dia ini itu pernah gak sengaja papasan sama Bila. Jadi ceritanya si Dia sama pacarnya itu mau staycation di salah satu tempat wisata ya, di mana ya, Kak Nang Batu. Pada saat perjalanan ke sana, mereka itu kan lewat Cangar. Tahu kan kalian Cangar? Nah, di situ mobilnya si Dia, mobil pacarnya Dia itu hampir keserempet sama salah satu pemotor. Dan saat pemotor ini marah-marah ke arah mobilnya Dia tapi tetap melaju, kan boncengan tuh cowok cewek. Si cewek ini noleh kan ke arah mobil pacarnya Dia sambil marah-marah memaki-maki gitu. Dia kaget karena itu Bila. Pas waktu dia lihat motornya yang dipakai sama mereka berdua boncengan itu, ternyata itu motornya Heru. Jadi dia gak sengaja ketemu Bila sama Heru, entah mau kemana, lewat Cangar juga. Dia ngomong sama pacarnya, "Yang itu motor mantannya temenku, namanya Heru itu pemilik motor itu. Tapi yang cewek kayaknya tuh Bila deh, mantan karyawannya Salsa. Kamu inget Salsa kan? Lah itu tuh dipecat sama Salsa gara-gara selingkuh sama Heru. Tapi mereka ngapain ya lewat Cangar? Mereka mau kemana?" Dia penasaran kan. Dia nyuruh lah pacarnya buat ngikutin si motor itu perginya kemana. Pas diikutin, ini tuh arah mau turun ke Bumi Aji. Jadi udah mau keluar dari kawasan Cangar. Di situ tuh kayak tempatnya itu kayak hutan berkabut gitu. Motornya si Heru ini berhenti di kiri jalan, tapi Heru sama Bilanya nggak ada. Dia kan penasaran. Dia turunlah dari mobil. Si pacarnya bilang begini, "Saya ngapain sih turun dari mobil, udah biarin aja. Bentar, aku kepo nih." Dia langsung ngeluarin handphone. Dia ngerekam lah. Lah dari balik kabut nih ya, dia melihat Heru sama Bila itu duduk bertapa
Dan di depannya itu ada sebuah pohon. Jadi bertapa gini loh. Itu direkam sama dia. Dia kan bingung ya, ngapain kok mereka kayak gini ya. Terus ngapain juga ya si Heru kok jadi begini. Rekaman itu langsung dikirim lah ke Salsa. Salsa di situ makin bingung, ini anak berdua kenapa ya? Kok jadi makin lama makin aneh. Maksudnya apa? Apa mau membuat Salsa ini metong atau gimana? Akhirnya kami semua ngumpulkan itu, dikumpulin tuh sebenarnya sama Salsa di coffee shop. Barulah itu kami menduga-duga akhirnya kan. Iya nih, saya jangan-jangan si Heru ini pengen berbuat sesuatu nih sama kamu. Udah deh, panggil aja tuh si Heru sama Bila. Tapi enaknya kapan ya? Lusa aja. Kebetulan lusa kan hari Minggu tuh, semuanya pada free termasuk aku. Oh iya dah, lusa aja ngumpul di salon aku ya, kata Salsa. Oke. Udah nih, singkat cerita hari Minggu ngumpul semuanya di salonnya si Salsa. Si Heru sama Bila tuh nggak datang, nggak tahu kenapa mereka lama banget. Terus setelah nunggu sekitaran 1,5 jaman, barulah itu datang tuh, tapi nggak barengan. Si Heru dulu. Si Heru tuh sambil gayanya nyentai gitu, nyentai kok apa ya, kayak sok belagu gitu, tanya ngapain kalian memanggil aku lagi? Mau ngapain kalian? Mau mencaci maki aku lagi? Idi ngapain batinku ya? Pedean raimu gitu. Aku batin ngono rek. Cuman aku males ngobrol sama orang-orang toksik kayak gini. Terus barulah Bila datang. Mereka berdua didudukin tuh sama Salsa. Duduk dulu, kita ngobrol enak-enakan. Udah, terus terang aja kaliannya yang ngirim aku santet guna-guna kayak gini. Ceritain tuh semuanya sama Salsa. Terus ini nih rekaman video dari dia. Kamu ngapain tuh bersemedi di tengah kabut cangar? Ngapain juga? Itu pasti kamu mau ngirimin aku barang-barang aneh-aneh lagi kan? Gak mempan. Orang mama aku loh udah manggil Pak Ustadz ke rumah. Aku udah diruqyah, udah dibersihin, rumahku udah dijaga. Oh, mereka di situ berkelit tuh. Mereka nggak mau ngaku. Mereka kayak apa sih kamu? Ya buktiin dong kalau memang kamu nggak salah. Orang buktinya udah ada. Mereka sendiri nih ya, mereka berdua sendiri, si Heru sama si Bila sendiri bilang, yaudah kita sumpah pocong. Salsa di situ kayak, jadi kan Salsa kita nih ya, kita bertujuh kan total di situ ada 8 orang tuh sama Salsa yang menyidang Heru sama Bila. Kita bertujuh juga gitu, tahun segini loh, tahun 2019 masih ada aja sumpah pocong nih. Ngapain sumpah pocong segala gitu nama Salsa. Norak. Ngapain juga bawa agama? Orang kalau salah itu udah kelihatan salahnya. Gak perlu pakai sumpah pocong. Ini contohnya kalian berdua. Kalau kalian gak salah, ngapain kalian gelagapan digituin kan sama Salsa. Si Heru gak terima. Bila merasa harga dirinya dijatuhkan di hadapan banyak orang. Ya udah kita sumpah pocong aja. Tapi aku gak mau ya. Kan aku korbannya, digituin sama Salsa. Udah kalian aja buktiin kalau memang kalian benar. Kalau memang kalian maunya sumpah pocong, ya udah kalian aja sumpah pocong. Ya udah kita sumpah pocong di musola situ. Adalah gak jauh dari ruko salonnya Salsa, itu ada musola yang gak terlalu kecil juga, gak terlalu besar, sedang lah. Biasanya dipakai masyarakat sekitar untuk sholat berjamaah. Salsa ragu awalnya tuh buat minta izin ya ke musola itu untuk acara sumpah pocong yang gak penting ini. Tapi karena si Heru ini makin lama makin gak jelas gitu ya ngomongnya, sehingga ini Salsa udah gregetan. Akhirnya Salsa ngobrol bareng Pak Satpam Ruko ya. Salsa bilang, Pak, ini orang berdua Pak mau buktiin kalau mereka nggak salah. Caranya pakai sumpah pocong. Bapak ada nggak solusi? Misalnya kayak ada tempatnya nggak yang bisa dipakai buat sumpah pocong? Ini biar mereka puas nih gituin. Maksudnya dalam artian dua orang ini biar apa ya? Kayak tervalidasi gitu loh, bener nggaknya. Aduh, Mbak Salsa di mana ya Mbak ya? Ada yang musola situ Mbak, tapi emang dibolehin ya? Ya nggak tahu Pak. Bapak bisa nggak saya minta tolong sama Bapak? Kelibet banget. Bapak, saya bisa nggak minta tolong sama Bapak buat minta izin ke situ, biar nih orang dua bisa disumpah pocong di situ. Tapi saya nggak tahu Pak, rentetan acara sumpah pocong tuh gimana. Oh iya deh Mbak, bentar. Kebetulan saya punya nomor telepon marbot musola situ.
Ya udah Pak, coba deh Pak hubungin. Dihubungin kan sama si Pak Satpam ini. Tet, diceritain sama Pak Satpam, mereka semua disuruh nih ke musola. Ya udah kami ke musola, ya kan. Salon dipasrahin tuh ke karyawannya Salsa. Karena kebetulan pas waktu kami mau pergi, ada beberapa klien yang datang. Pas waktu kami tiba di musola, kami dipersilakan masuk. Pak Marbot ini dengan baiknya, dengan kalemnya, dengan santunya menjelaskan bahwa sumpah pocong itu salah satu sumpah yang gak main-main. Kalian udah siap gak dengan konsekuensinya? Kalau memang kalian benar ya gak akan ada apa-apa. Tapi kalau kalian salah, nanti entahlah Allah yang akan menghukum kalian, dan itu caranya beda-beda. Gimana? Kalian setuju? Awalnya kelihatan tuh si Heru sama si Bila ini kayak panik. Dan mereka tuh kayak gimana gitu lah, dikompor-komporin sama Zainab sama dia gitu. Ah udahlah, kalau emang salah ya udah salah aja, ngaku-ngaku aja, nggak usah pakai acara sumpah pocong. Kayak apaan sih, norak banget digituin kan sama Zainab. Biasa Zainab sama dia tuh kalau di geng kami mulutnya emang agak coek gitu ya, karena merasa dikompor-komporin ya, merasa kayak tertantang gitu. Si Heru sama si Bila mau, udah nih, yaudah, kami seperti keputusan awal kami bersedia disumpah pocong. Sumpah pocong. Salsa bilang, Pak, saya mau tegasin dulu ya, sumpah pocong ini bukan kemauan aku ataupun teman-temanku, melainkan kemauan mereka berdua sendiri ya Pak ya, nggak ada paksaan dari siapa-siapa. Ya udahlah, Salsa minta tolong ke teman-teman yang cowok termasuk ke Bimo itu untuk dibelikan kain kafan, karena memang katanya harus pakai kain kafan. Baru kali itu aku ngeliat sumpah pocong. Iya, cuma masalah sepele udah. Maksudnya Salsa tuh ngaku aja gitu loh. Kalau memang kamu yang berbuat, terus ngomong maunya apa, nggak perlu pakai sumpah pocong. Karena mereka sendiri yang memiliki ide buat sumpah pocong, ya udah diladenin sama Salsa. Dibeliin tuh kain kafan ya, 2 biji. Akhirnya mereka dikafani lah itu. Rame banget. Masyarakat sekitar tuh pada nonton karena nggak pernah ada sumpah pocong di daerah situ. Ya baru kejadian ini akhirnya disembah pocong lah di situ. Di mana itu Pak Marbot ini kan langsung ganti baju koko, pakai sarung. Terus awalnya tuh yang disumpah Heru dulu. Di atas kepalanya Heru itu dipegangi Al-Quran, di mana Heru disuruh bersumpah apa yang ingin dia sumpahkan, apa yang dia sampaikan. Baru setelah itu Bila. After itu ya tiba-tiba nih ya, kejadian tuh aneh banget. Itu siang panas, terus tiba-tiba kayak ada angin sepoi. Anehnya kangen, angin itu cuma ada di area musola. Kami keluar dari musola itu panas, jadi anginnya tuh cuma ada di musola. Terus udah nih, ya udah gitu biasa, si Heru sama si Bila langsung pergi. Kami balik ke salon. Kami kan akhirnya bingung nih, ini beneran gak sih sumpahnya itu kayak gitu doang. Terus kan akhirnya kain kafan itu disuruh bakar. Ya udahlah kami bakar ya kan. Ya kami bingung, kan kami nggak pernah ya ngadain acara sumpah pocong dan lain sebagainya. Ini cuma gitu doang sumpah pocong. Ya nyatanya cuma gitu doang, aku bilang gitu. Yaudah kita lihat aja lah nanti hasilnya mereka benar atau enggak. Mereka atau bukan yang ngirimin kamu guna-guna, santan dan lain sebagainya ini. Tapi 2 minggu setelahnya kami semua mendapatkan berita duka dari Salsa. Jadi Salsa pagi hari jam 4 subuh ditelepon sama ibunya Heru yang memberikan kabar kalau Heru meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceritanya itu begini. Heru itu mau ikut Bila ke rumah orang tuanya Bila yang ada di Ngawi. Jadi Bila itu asli Ngawi. Dia merantau ke sini untuk bekerja, tapi dia malah cari-cari masalah gitu loh. Sampai merebut Heru dari Salsa. Lah rencananya mereka tuh mau menikah, tapi menikah secara sederhana. Orang tuanya Bila itu minta Heru untuk datang ke Ngawi. Makanya mereka pergilah ke Ngawi naik motor malam hari. Dan mereka berangkat itu sekitaran jam 10 malam. Mereka melewati jalanan, ya udah jalanan pada umumnya menuju ke Ngawi. Tapi sekitaran jam 1:30 dini hari, pas waktu mereka mau sampai
di area Ngawi, mereka tuh kan harus melewati jalanan yang aku nggak bisa sebutkan ya di mana nama jalannya, yang penuh dengan lalu lintas truk besar bermuatan berat ya, bahkan tronton juga lewat situ. Entah gimana, kalau menurut kesaksiannya si Bila, jadi pada waktu itu si Bila itu masih sempat hidup di rumah sakit. Bila memberikan keterangan kepada bapak polisi. Jadi kalau menurut keterangannya si Bila, itu bilang begini, motor itu tiba-tiba stangnya itu kayak ada yang hoyak-hayik. Jadi kayak ada yang gerakin, tapi Heru teriak, itu bukan dia, ini gimana? Terus tiba-tiba motor itu bahasa Indonesia nih ya, mengemudi ke arah kanan. Itu juga kayak ke kanan aja. Terus tahu-tahu mereka tuh kayak terdorong jatuh ke samping. Lah sedangkan dari arah kanan itu ada tronton bermuatan kayu gelondongan langsung menghantam tubuh mereka. Karena truk itu tidak berhasil ngerem dadak. Soalnya kejadian itu benar-benar semendadak itu. Heru langsung meninggal di tempat kejadian, sedangkan Salsa yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit. Dan setelah mendapatkan pertolongan, Salsa itu masih hidup. Salsa bisa ngomong, bahkan dia masih bisa cerita kronologinya kepada bapak polisi. Setelah dia menceritakan kronologinya, dia tiba-tiba minta untuk telepon Salsa. Salsa awalnya nggak mau ngangkat karena udah malam juga. Ngapain ngangkat teleponnya si Bila malam-malam? Habis itu dia lanjut tidur, barulah subuh itu ibunya Heru ngabarin. Dan di situ pas waktu Salsa dengar dari ibunya Heru kalau Heru sama Bila, jangan-jangan Bila mau cerita atau apa, katanya kan Bila masih hidup tuh. Dia telepon Bila, yang angkat itu ibunya Bila. Ibunya Bila nangis-nangis minta maaf kalau Bila punya salah, tolong dimaafkan dan lain sebagainya, sambil memberikan kabar kalau Bila itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bila itu meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Beberapa jam kemudian barulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Karena memang lukanya Bila juga cukup parah. Cuman hebat sih, maksudnya dia masih bisa memberikan keterangan kepada bapak polisi. Kronologi kejadian dia ditabrak tronton pas waktu sama Heru itu. Saat saya mendapatkan kabar itu langsung nangis ya, dia langsung telepon kami. Satu persatu tuh kami ditelepon. Akhirnya kami pagi tuh datang. Aku nyempetin datang tuh ke salonnya Salsa. Sebelum akhirnya jam 9 aku tinggal pergi ke WO karena ada job waktu itu. Salsa nangis di situ. Salsa nggak percaya. Dan Salsa sama kami semua pergilah ke musola. Pak Marbot tuh lagi bersih-bersih. Salsa tanya, Pak ini 2 orang yang kemarin sumpah pocong tuh meninggal dunia Pak. Apakah ini efek dari sumpah pocong itu? Pak Marbot menjawab, Mbak, kan kemarin sudah saya tegaskan. Kalau mereka benar, gak akan ada kejadian apa-apa. Tapi kalau mereka salah, mereka akan mengalami kejadian-kejadian yang entahlah tidak bisa saya ceritakan. Karena setiap orang yang salah lalu memutuskan untuk bersumpah pocong, nekat sumpah pocong, akan mengalami balasannya tuh beda-beda. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kalau memang ini ada hubungannya dengan sumpah pocong kemarin, Mbak, berarti 2 orang itu melakukan kesalahan. Dia berbohong. Dan inilah akibat dari perbuatannya sendiri. Akibat dari ketidakjujurannya. Tapi apa ini salah saya? Enggak, Mbak, enggak salah. Kan ini kemauan mereka sendiri. Akhirnya di situ Salsa diberi nasihat. Terus dikasih air minum yang udah dibacain doa. Kami juga dikasih. Dari situ perasaan kami jadi tenang. Barulah beberapa hari itulah 3-4 hari setelahnya aku sama teman-teman nemenin Salsa untuk takziah ke rumahnya Heru sama ke rumahnya Bila yang ada di Ngawi tuh. Karena memang kalau nggak salah pada waktu itu aku minta udah nanti aja hari ini, kebetulan nggak ada job atau gimana aku lupa. Pokoknya dari itu setelah dari rumahnya Heru, kami langsung pergi ke Ngawi ke rumahnya Bila. Kami juga ziarah ke makam mereka.
Dan barulah di situ Salsa memulai kehidupan barunya yang benar-benar baru. Terus Covid kan tahun 2020 sampai tahun 2021. Tahun 2022 kami ketemu lagi. Dan Salsa itu mulai deket lah sama si Bim Bim. Sampai akhirnya menikah kemarin bulan Februari. Nikah sama Bim Bim. Ya alhamdulillah kisah kehidupannya Salsa ini happy ending. Meskipun sebelumnya dia telah dikhianati oleh dua orang yang benar-benar dia percaya, dia sayang, tapi ternyata mengkhianati dia, bahkan bukan hanya mengkhianati, mengguna-guna dia, yang sampai detik ini kami belum tahu motifnya apa. Bolehlah kalian berpendapat di kolom komentar, kira-kira motif dua orang itu mengguna-guna Salsa ini untuk apa sih? Tulis aja komen kalian di kolom komentar, nanti siapa tahu dibaca sama Salsa. Soalnya Salsa tuh aktif banget nontonin YouTubeku. Makanya pas waktu aku, Bim Bim, Zainab, Salsa lagi ngumpul nih minggu kemarin, si Bim Bim tuh bilang begini, bikin aja satu segmen baru di YouTube kamu. Segmen apa Bim? Curhat horor gitu, kayak kamu ngebacain atau ngebawain cerita-cerita horor kami. Kan banyak tuh teman-teman yang mengalami cerita horor. Sayang kalau cuma dijadikan bahan obrolan saat tongkrongan, kan lumayan jadi duit di YouTube ya kan Bun. Akhirnya ya udahlah, di hari Selasa ini aku putuskan untuk membuat segmen itu. Dan segmen ini yang ngasih nama ya anak-anak, namanya curhatan horor. Jadi nantinya aku akan membagikan pengalaman-pengalaman horor dari teman-temanku, termasuk pengalaman aku pribadi yang secara random ya tentunya di segmen ini. Oke, itu tadi cerita dari Salsa. Salsa terima kasih banyak ya. Dan dari ceritanya Salsa ini tentunya ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satunya jadi orang harus jujur ya. Kedua, kalau udah jelas-jelas melakukan kesalahan, gak usah pakai menciptakan gebrakan aneh-aneh, apalagi sampai sumpah pocong. Gak ada faedahnya. Kalau udah tahu salah, jujur, minta maaf, selesai ya. Terus berjanji gak akan mengulangi lagi. Ngapain pakai acara sumpah pocong? Untuk apa? Ya kan? Nyawa kok dibuat main-main. Hidup cuma sekali, udahlah dibikin santai. Gak usah cari gara-gara sama orang. Kalau memang terbukti salah, ya udah minta maaf. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sego pecel seenak rek. Sego soto lo cik seger. Sampai salah kabeh ngomongku. Ngapain gitu loh. Wong ya wis salah. Kok pakai acara guna-guna nih ya. Kalau nggak suka sama orang, nggak usah pakai acara guna-guna santet menyantet buat apa. Ini sudah tahun 2026, wis gak wayai. Kita punya Tuhan yang Maha Esa. Allah tuh nggak tidur. Allah tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Nggak perlu angel-angel ngebales. Tinggal dilihat aja hidup siapa yang terlihat fine, itu berarti orang itu yang benar. Udah gitu aja loh. Gak usah pakai santet menyantet kayak apa. Gak ada gunanya. Terus mending dipakai doa yang baik-baik, biar doa-doa yang baik itu kembali ke diri kita. Ya kan? Doa sehat, panjang umur, lancar rezeki, bahagia, keluarga adem ayem tentrem. Wes cukup. Nggak perlu pakai yang bla 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 bla. Kita tuh sudah terlalu tua untuk urusan-urusan seperti itu, setuju nggak? Memang memaafkan tuh susah, melupakan tuh susah. Makanya ikhlas itu tidak semua orang bisa. Karena ikhlas itu abot, sulit. Jadi buat kalian-kalian yang bisa ikhlas, bisa legowo itu tak akan dijempol. Segitu aja cerita untuk hari ini. Kalian saja yang meneruskan pendapat kalian di kolom komentar. Teruntuk Salsa terima kasih banyak. Teman-temanku terima kasih banyak atas supportnya. Sampai terciptalah segmen ini berkat kritik dan saran pendapat dari kalian. Terima kasih sudah mensupport aku. Lalu buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Lalu biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Komen dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video demi menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga tahu
plus ikut nonton aku di YouTube Black Diary. Aku Desi pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.